ketiga kepada semuanya yang telah datang pada saat ini, yang telah memenuhi undangan kami, keluarga Ibu Maria Ramlan, untuk hadir pada misa memperingati 1000 hari Bapak Aloysius Hugo Ramlan menghadap Tuhan. Disampaikan kepada kita dalam undangan juga dalam kata pengantar, kita sedang merayakan Ekaristi mengenang 1000 hari Bapak Aloysius Hugo Ramlan berulang. Dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, yang hari ini kita diajak mengenangkan kembali apa yang kira-kira menjadi wejangan, apa yang menjadi nasihat-nasihat Bapak Ramlan bagi kita, bagi keluarga yang ditinggalkan, dan terutama apa yang menjadi nasihat-nasihat sabda Tuhan untuk kita dapat senantiasa menentukan hidup yang semakin hidup, bukan hanya hidup yang sekedar berjalan. Mari di awal perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, kita awali ibadah kita awali doa kita dengan terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan batin kita masing-masing, kita merasakan rasa kehadiran. Cristo
jemaat di Roma. Siapakah kamu sehingga kamu hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Di sana yang pertama, kalau kita melihat teks yang panjenengan
itu di belakang ada semacam stempel ya. Ada lingkaran, lalu ada di tengahnya ada selatan Asmanipun Pak Yohanes Ramelan. Lalu yang kelihatan di sana Pak Ramelan menika miyosipun tahun 50 kali. Lalu kalau kita masing-masing melihat di sini melihat angka itu, lalu kita akan melihat Bapak belum sangat lanjut, itu yang sangat kelihatan. Belum apa itu namanya, dia belum sangat lanjut. Nah, kalau saya melihat angka itu, lalu yang terbersih dalam hati saya cuma satu, usianya tidak jauh dari saya. Lalu berarti saya juga bisa mati kapanpun juga. Artinya untuk mati Bapak Ibu dari tulisan di sini tidak perlu usianya sampai lanjut. Itu sebetulnya peringatan untuk kita semua. Maka dari apa yang kita lihat, maka kita bisa belajar dari perayaan Ekaristi pagi hari ini, siang hari ini, perenungannya dengan melihat apa yang tersaji yang diberikan oleh keluarga. Rupa-rupanya ada pesan untuk kita. Saya tadi ketika menunggu perayaan Ekaristi ini mulai, saya mencari arti kata ramelan. Lalu di beberapa di searching engine yang saya pakai itu menampilkan ramelan itu artinya nubuat. Artinya entah benar entah salah, tetapi lalu profesi, nubuat terkait dengan yang akan datang. Atau kalau dalam bahasa kita yang sederhana ya ramalan. Tetapi ramalan ini benar, profesi ini benar, lalu nubuat ini benar menurut bacaan, menurut dekoratif yang belakang. Bapak Ibu para saudara-saudara, rupa-rupanya kita diingatkan mati tidak menunggu menjadi renta. Maka peringatan bagi kita semua, kalau Bapak ramalan itu bisa ngendiko sak menika, atau mari kita berimajinasi seperti orang kaya dan Lazarus yang miskin. Bacaan hari ini kan cerita tentang Lazarus, tetapi juga Lazarus yang miskin. Terkait dengan Lazarus yang mati, lalu orang kaya yang mati, lalu Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Mari kita ingat satu yang dikatakan, satu keinginan orang kaya itu. Apa coba keinginan orang kaya itu? Orang kaya itu tidak ingin hidup lagi. Enggak, dia tidak meminta Tuhan aku hidupkanlah. Bapak Abraham urip hidupkan aku lagi, enggak, dia enggak mengatakan itu. Tetapi si kaya itu mengatakan pada Bapak Abraham, taksih wonten gangsal sederek-sederek dalem ingkang taksih gesang. Mila nyuwun tulung supados Lazarus kautus supados mrimpeni sederek-sederek ingkang gangsal kala wau supados tansah enget sewaktu-waktu mereka bisa menyusul saya di sini supaya nanti jangan sampai mereka bersama-sama aku dalam neraka. Kalau kita memakai permenungan atau percakapan imajinatif itu untuk perayaan siang hari ini, maka kita juga bisa mengatakan Bapak Ramelan pun juga hendak mengatakan kepada kita lewat salah satunya lewat teks ini. Engkang ngasto putra putri ini pun ya yang ngasto itu ya. Entah putra putrinya pesan atau enggak. Tetapi dengan satu di sini itu Bapak Ramelan ngendika dumateng Sedaya. Bapak Ibu ingat ya, untuk menghadap Tuhan tidak perlu menjadi tua, tidak perlu menunggu lanjut, tidak harus menjadi sangat renta, lalu meninggalnya pulangnya bisa dengan cara apapun juga. Bisa kecelakaan, bisa sakit, bisa setelah misa ini saya keselak lalu mati, bisa. Tapi caranya macam-macam. Nah itu yang ingin dikatakan. Maka melalui. Maka Bapak Ramelan saking kuargi menika tasih saged mejang kita sedaya. Saya tidak menasihati Bapak Ibu loh, enggak. Saya hanya menggarisbawahi apa yang tertera di sini. Kita semua diingatkan. Maka jelas kita diajak untuk kemudian melihat kiri, kanan, depan, belakang kita, apapun yang masih ada bersama kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengoptimalkannya? Kalau punya istri, apakah istrinya sudah dioptimalkan?
itu optimal gitu kayak itu. Tapi itu bahasa operatifnya gitu kok. Kalau punya suami, suaminya sudah dioptimalkan belum? Punya anak sudah dioptimalkan belum? Punya apapun sudah dioptimalkan atau belum, itu gagasannya. Karena enggak semua akan menghadap Tuhan ketika usianya renta. Dan saya yakin tidak ada yang berdoa supaya diberi usia seperti Bapak Abraham sampai 900 tahun. Ada yang berdoa sampai 900 tahun? Lupa ya. Dia punya anak itu usia 100. Ishak punya anak usia sekian ratus, dia 200-an lah, atau lupa, nanti silahkan cek kitab suci. Dan tidak ada tuh ya yang minta doa usianya ratusan tahun. Nah itu, maka itu yang pertama, yang menarik Bapak Ibu. Menurut saya, dari saya, seolah-olah Pak Ramlan ngendika menika dumateng saya. Dan itu saya ceritakan pada Anda. Anda boleh merasa Pak Ramlan berbuat yang lain untuk Anda sumonggo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam Injil hari ini itu langsung tentara Bapak Ibu. Dalam Injil itu tentara. Nalika zamanipun Gusti Yesus menika tasih sugeng, itu tidak semua orang yang kenal dengan Yesus itu kalau mati dihidupkan. Enggak semuanya. Maka dari sana sebetulnya refleksinya adalah satu, menurut saya, kita yang sudah merasa beriman kepada Tuhan tidak selalu loh ya sembahyang kita dikabulkan, permohonan kita dikabulkan. Tidak selalu ya kita hidup yang dekat dengan Yesus itu hidupnya akan mulus-mulus melulu. Bahkan Injil hari ini memberi kesaksian tidak semuanya yang dialami oleh orang terdekat dengan Yesus itu akan selalu kalau mati akan dibangkitkan, kalau sakit akan disembuhkan. Enggak. Itu yang kedua. Maka itu juga menurut saya kalau mau kita tempatkan dalam dialog imajiner, maka seolah-olah Bapak Ramlan ugi ngendikani kita semua, Bapak Ibu, para sedulur sing isih padha sugeng, padha elinga, senadyan saya celak marang Gusti Allah, tidak selalu semakin celak itu berarti semuanya akan Tuhan akan mengubah semuanya menjadi, atau kita akan aman-aman saja. Enggak. Maka Anda tetap punya pilihan. Wong tidak Gusti Allah burung karuan uripe lancar tuh Bapak Ibu para sederek, mila jenengan punya pilihan, arep nyelak Gusti Allah atau nyelak Gusti Allah, monggo, enggak soal. Karena ternyata nyelak juga sama kok, Lazarus ya mati dijarke dhisik nganti kawan dinten gitu Bapak Ibu. Maka itu pertanyaan yang kedua. Pak Ramlan seolah-olah ingin mengatakan pada panjenengan, Anda masih punya kebebasan memilih. Ikut Tuhan itu rupa-rupanya tidak semuanya kemudian terus diberesi dari Gusti Allah, enggak. Ada kalanya rusak juga dan dibiarkan rusak oleh Tuhan. Maka mungkin kemudian kita bertanya, nek koyo ngono apa gunane sembahyang, apa gunane percaya marang Gusti Allah, yen apa sing kalampahan tetep wae padha dene karo wong sing ora sembahyang. Itu rupa-rupanya nasihat yang menarik menurut saya, yang membuat kita hidup itu menjadi sungguh-sungguh tidak sangat spiritualisme atau nek wis sembahyang beres kabeh atau apa enggak. Bacaan hari ini mengingatkan itu. Bapak Ibu, satu, tidak harus menunggu sangat banyak. Nah, sekarang yang lain Bapak Ibu, bacaan hari ini mengatakan apa coba? Nah, Paulus mengatakan kepada kita satu hal. Bapak Ibu, para sederek, uripe awake dhewe aja nganti dieman-eman itu saja. Aja dieman-eman Bapak Ibu. Bagi tinggalan aduh kok panas, kok nek kira. Kok nek fleke, rayu flek. Terus lalu di rumah mendung, aduh ada tinggal mendung itu Bapak Ibu. Maka biasanya jelas dan itu realistis juga. Maka jangan dieman-eman. Hidup itu nggak lama, maka jangan dieman-eman. Hidup kita, karena kadang-kadang kita mengapa kita eman-eman
tentang kehidupan juga. Bacaan hari ini mengingatkan karena kita orientasi hidup kita untuk manusia. Karena kemudian kalau saya tidak ingin ada flek di muka saya karena kena matahari, mengapa saya tidak ingin kena flek coba? Karena saya hanya ingin hidup untuk orang lain, ya kan? Supaya aku tetap agar ketemu di komentar, nah itu sih anjing, dia pada itu kan gagasannya. Kita ingin hidup untuk orang lain, karena kita ingin dinilai oleh orang lain. Maka bacaan hari ini juga mengingatkan jangan mengadili. Maka Bapak Ibu, mari kita hati-hati untuk memuji orang. Karena kalau memuji orang itu efeknya adalah orang yang mendengar juga ingin mendengar pujian yang sama, betul tidak? Kalau ada ibu dipuji cantik, pasti kan cewek temannya pasti akan merasa kapan ya aku di loke ngokok kemudian aku kukuran atau diwarnanya itu yo. Padahal kukuran yo podo. Malah sok dong gue larang gue aku sing kae iki. Ngomong ayo ya aku rata. Gitu loh Bapak Ibu. Karena kita menurut orang lain, maka bacaan hari ini mengingatkan itu. Maka Bapak Ibu, mari kalau kita memuji orang, mengadili itu artinya, ya kan? Itu kan mengadili, menghakimi orang. Hati-hati, karena kalau menghakimi itu, kalau menghakimi istri orang itu ada suaminya. Mas, bujumu kok ayu, gitu, tidak apa-apa. Tapi jangan mengadili seorang ibu ketika dia bersama dengan cewek-cewek yang lain. Karena itu akan membuat orang lain, cewek-cewek yang lain ingin hidup dihakimi. Lalu akhirnya dia tidak berani melakukan apa. Bapak itu bingung ya dengan apa yang saya katakan. Ya tidak apa-apa, ada bingung, tidak apa-apa ya. Karena saya tidak bingung Bapak itu. Tapi itu gagasannya, jangan mengiman-iman hidup Anda. Maka bacaan hari ini Paulus mengatakan, nek awak ibu sewa itu kan membuatkan nate nyato tuh ya. Nyato tuh ya. Nyato tuh deh. Gue kok tambah ireng, nanti Gusti Allah itu dikawasan rambutan. Rambutmu kau warna, kan Gusti Allah nyato kan itu Bapak ini. Tapi kita nggak ingin seperti itu karena yang nyatur orang lain. Maka sekali lagi kalau kita mau nyatur, entah memuji atau mengomentari, mari kita pisahkan orang itu lalu baru kita komentari dengan orang yang dia. Wong sing tak berteni orang tahu nyatur atau nyatat kok. Maka itu pesan satu Paulus pada kita. Kalau boleh kita katakan itu juga pesan pelan-pelan pada kita semua. Mari jangan iman dengan hidup kita. Jangan terlalu beriman-imanlah kurang-kurangnya begitu. Yang ingin kita lakukanlah, tetapi selalu orientasinya lakukanlah untuk Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya apa yang perlu kita lakukan? Up to you, Bapak Ibu bacaan hari ini mengatakan itu. Apa yang perlu kita lakukan? Lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Satu hal yang menjadi kata kuncinya benang merahnya. Kita boleh melakukan apapun asalkan kita lakukan demi Dia. Maka kalau kita bekerja misalnya, mari juga saudari-saudara kami yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit, semua orang yang berpulang dalam kerahimanmu, siapapun mereka, apapun agama, iman, dan keyakinannya, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Bapak Yusuf mempelainya, para rasul, para kudus yang dari masa ke masa hidup berkenan di hatimu. Semoga kami kau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Ibu
Tuhan.